warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Tasir Kusnawan, NIM 1992152020, dari Prodi Akuntansi Terapan Diploma 4 Kelas A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Baiklah, saya di sini berkesempatan untuk membuat tugas video yang dimana tugas video tersebut tentang tentang konsep investasi dalam saham, mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2, dan yang dibimbing langsung oleh Ibu Samsinar SE MSI AKCA. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita untuk masuk ke dalam materi. Konsep investasi dalam saham. Dalam konsepnya terdapat beberapa materi, yaitu yang pertama pengertian atau definisi. Pengertian investasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, investasi diartikan sebagai penanaman uang atau bisa disebut suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Pada dasarnya investasi adalah membeli suatu aset yang diharapkan di masa depan dengan dapat dijual kembali dengan nilai yang lebih tinggi. Menurut ahli, yaitu menurut Sunaria, investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka pada waktu yang lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang. Yang kedua yaitu jenis-jenis investasi. Jenis-jenis investasi menurut Senduk bahwa produk-produk investasi yang tersedia di pasaran antara lain yaitu yang pertama tabungan di bank, yang kedua yaitu deposito, yang ketiga yaitu saham, dan yang keempat itu properti. Ada pula keuntungan yang bisa didapatkan dari properti tersebut, yaitu yang pertama menyewakan properti tersebut ke pihak lain sehingga mendapatkan uang sewa. Yang kedua yaitu menjual properti tersebut dengan harga yang lebih tinggi. Yang ketiga, barang-barang koleksi tersebut, contohnya yaitu barang-barang koleksi seperti perangko, lukisan, barang-barang antik, dan lain sebagainya. Yang keempat, emas. Emas adalah barang yang berharga yang paling diterima di seluruh dunia setelah mata uang asing dari negara-negara yang memiliki perekonomian yang kuat seperti Amerika, Jepang, Jerman, Inggris, dan negara-negara besar lainnya. Ada pula yang kelima yaitu mata uang asing, dan yang keenam obligasi atau sertifikat seperti surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan, baik itu untuk menambah modal perusahaan atau membiayai suatu proyek pemerintah. Yang ketujuh yaitu reksadana. Reksadana ini yaitu bisa disebut sebagai wadah investasi yang berisi dana dari sejumlah investor, yang dimana uang tersebut dalamnya diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk investasi oleh berbagai produk investasi oleh sebuah perusahaan manajemen investasi. Dan yang selanjutnya yaitu terdapat beberapa alasan untuk melakukan investasi. Yang pertama yaitu produktivitas seseorang yang terus mengalami penurunan, dan yang kedua yaitu
tidak menentunya lingkungan perekonomian sehingga memungkinkan kita untuk suatu saat berpenghasilan jauh lebih kecil dari pengeluaran. Nah, yang ketiga yaitu kebutuhan-kebutuhan yang cenderung mengalami peningkatan. Ada berbagai definisi saham yang telah dikemukakan oleh para ahli maupun beberapa ahli yang yaitu antara lain menurut Gitman, saham adalah bentuk paling murni dan sederhana dari kepemilikan perusahaan. Dan menurut ahli yang kedua yaitu Bernstein, yang dimana saham adalah selembar kertas yang menyatakan kepemilikan dari sebagian perusahaan. Yang ahli yang ketiga yaitu Miskin, yang dimana saham adalah suatu sekuritas yang memiliki klaim terhadap pendapatan dan aset sebuah perusahaan, yang dimana sekuritas itu sendiri dapat diartikan sebagai pendapatan masa depan seorang peminjam dijual oleh peminjam kepada yang meminjamkan. Sering juga disebut instrumen keuangan. Adapun jenis-jenis saham. Nah, jenis yang pertama yaitu saham biasa atau common stock, yang dimana efek dari penyertaan kepemilikan dari badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas. Menurut Dahlan Siamat, ciri-ciri dari saham biasa adalah yang pertama yaitu dividen yang dibayarkan sepanjang perusahaan memperoleh laba. Yang kedua, memiliki hak suara. Yang ketiga, hak memperoleh pembagian kekayaan perusahaan apabila suatu saat bangkrut, yang dilakukan setelah semua kewajiban perusahaan telah dilunasi. Yang jenis saham berikutnya yaitu saham preferen atau preference stock, yang dimana saham ini merupakan saham yang mempunyai sifat gabungan antara obligasi dan saham biasa. Dan adapun ciri-ciri dari saham ini menurut Dahlan Siamat, yang pertama yaitu memiliki hak paling terdahulu sehingga memperoleh dividen. Yang kedua, tidak memiliki hak suara. Dan yang ketiga, dapat mempengaruhi manajemen perusahaan, terutama dalam pencalonan pengurus. Yang keempat, memiliki hak pembayaran yang maksimum atau sangat besar, yang dimana nilai nominal saham tersebut lebih dahulu setelah kreditur apabila perusahaan dilikuidasi. Jenis berikutnya yaitu saham harta. Saham harta adalah saham yang dibeli kembali dari masyarakat. Dan jenis yang keempat yaitu saham kelas ganda atau dual class stock, yang dimana saham tersebut adalah saham yang memiliki beberapa kelas saham yang masing-masing mempunyai keuntungan dan kerugian. Investasi dalam saham memiliki bentuk atau biasa disebut sebagai investasi saham yang pembeliannya menyertakan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan lainnya. Keuntungan ini diperoleh dari bagian dividen yang dibagikan sesuai dengan penyertaan modal atau bagian sahamnya. Keuntungan lainnya bisa berupa kontrol manajemen, yaitu hak menentukan kebijakan atas perusahaan yang telah dibeli.
Kontrol manajemen ini bisa diperoleh jika kepemilikan saham telah mencapai jumlah yang mayoritas. Perusahaan ini yang melakukan investasi saham disebut dengan perusahaan induk. Sedangkan perusahaan yang mengeluarkan saham disebut sebagai perusahaan anak. Nah, hubungan dari keduanya ini bisa disebut sebagai berafiliasi. Nah, berikutnya keuntungan dalam berinvestasi saham. Yang pertama yaitu dividen, yang dimana pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan telah menerbitkan saham tersebut atas keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen yang diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Dan yang kedua yaitu capital gain. Capital gain ini merupakan selisih antara harga beli dan harga jual, yang dimana harga jual yang lebih tinggi dari harga beli. Capital gain ini terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan di pasar sekunder. Perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk saham mempunyai maksud atau beberapa alasan, antara lain yaitu menebarkan risiko untuk memperkokoh jaringan pasar dan memperkuat distribusi serta menjaga suplai bahan baku jika perusahaan dibeli oleh supplier bahan baku dan memperkuat manajemen. Dan yang ketiga yaitu saham bonus. Ada pula kerugian dalam berinvestasi saham. Yang pertama yaitu tidak mendapatkan dividen. Yang kedua capital loss, dan yang ketiga perusahaan dapat bangkrut dan likuidasi. Yang keempat yaitu saham di-delist dari bursa. Dan yang kelima saham di-suspend. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi konsep investasi dalam saham. Semoga video penjelasan kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian ya. Saya Muhammad Nur Tasir Kisnawan dari Prodi Akuntansi Terapan kelas A mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.